Baru-baru ini viral Presiden Prabowo belak-belakan mendukung pasangan Ahmad Lutfi Tajiasin di Pilkada Jateng 2024. Bahkan dukungan Prabowo terhadap pasangan nomor urut 2 tersebut diunggah langsung di Instagram Ahmad Lutfi pada Sabtu, 9 November 2024. Prabowo mengatakan jika Ahmad Lutfi Tajiasin adalah dua tokoh yang tepat untuk memimpin Jawa Tengah. Menanggapi hal itu, anggota KPU RI August Melas mengatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI yang memiliki wewenang untuk menyelidiki orang nomor satu di Indonesia itu yang mengikuti kegiatan kampanye politik dalam Pilkada Serentak 2024, jelas Melas saat ditemui awak media di kawasan Batu, Malang, Jawa Timur, Minggu, 10 November 2024, malam. Soal Presiden Prabowo dinilai mengendorse dua cakada di Jawa Tengah dan di Bali. Gini teman-teman, kalau urusan aturan kampanye di PKPU kampanye baik untuk pileg pilpres maupun pilkada semua sudah diatur. Nah soal apa yang sekarang berkembang itu nanti tentu akan ditelaah oleh lembaga lain, dalam hal ini Bawaslu. Kalau kami justru dalam konteks peraturan KPU tentang kampanye berkewajiban untuk memfasilitasi bagaimana kemudian kampanye itu menjadi tumbuh kembang di daerah dalam konteks pelaksanaan pilkada agar setiap peserta pemilu, peserta pilkada dalam hal ini pasangan calon ataupun partai pendukung atau partai pengusung bisa mengoptimalkan ruang geraknya dalam pelaksanaan tahapan kampanye untuk menyampaikan kepada publik program visi misi yang perlu disampaikan. Dan ini sudah waktunya sudah mulai tahapan-tahapan krusial, tahapan-tahapan pilkada, baik mulai dari pemasangan alat peraga kampanye sampai kemudian fasilitasi debat, dan juga sekarang ini sudah menjelang iklan kampanye di media massa juga jadi perhatian KPU di situ. Tapi artinya KPU ada nggak kemudian berkoordinasi dengan pihak Bawaslu untuk menanggapi pertanyaan tadi? Kita akan tunggu sebenarnya dalam hal ini tentu Bawaslu yang akan melakukan telaah karena kan ruang geraknya memang dalam konteks apakah ada semacam dugaan pelanggaran segala macam itu ya memang di Bawaslu. Kalau KPU kan tidak rawan konteks sana. Pak, berarti kemarin kan bilang katanya 27 November itu kan update-nya udah kumpul nih Pak Ketua kemarin. Gimana hasil masalah perkembangan atau update? 27 November Pencoblosan itu libur apa? libur atau enggak ya? Oh iya. Nah, saat kemarin Pak Ketua itu pulang ke Jakarta dalam rangka membicarakan itu. Nanti kalau pola-pola yang di pilkada-pilkada sebelumnya itu setiap KPU provinsi dan kabupaten kota akan mengeluarkan surat keputusan terkait dengan tanggal 27 November itu. Kalau di undang-undang kan dinyatakan setiap hari pemilihan itu hari libur atau hari yang diliburkan. Nanti itu akan ada instruksi dari kami kepada KPU provinsi dan kabupaten kota untuk mengeluarkan surat keputusan terkait dengan pelaksanaan pilkada di tanggal 27 November tahun 2024. Pak, berarti soal Pak Presiden Pak Prabowo sebagai Presiden berarti dia memiliki kewenangan untuk berkampanye asalkan melakukan cuti gitu atau bagaimana? Kalau di aturan KPU kan sudah disediakan dan itu sempat sebenarnya kan relatif tidak mengalami perubahan ya. Kita di pemilu 2024 lalu juga situasi semacam ini juga hampir mirip gitu. Tapi kan tidak dilakukan. Nah sekarang tentu apa yang berkembang di media sosial itu tentu akan ditelaah oleh Bawaslu. Kami itu juga rencananya tanggal 14 sampai 16 juga melakukan rapimnas antara pimpinan KPU RI dan juga di tingkat provinsi dengan pimpinan Bawaslu RI dan juga Bawaslu provinsi. Pembahasannya terkait apa itu? Banyak hal. Kan ini kan di perkembangan pelaksanaan pilkada kan banyak juga muncul rekomendasi-rekomendasi dari Bawaslu kan yang kemudian kami tidak lanjuti dalam bentuk telaah hukum ataupun dalam bentuk pembatalan atau tindakan-tindakan administrasi. Nah ini tentu dengan durasi waktu yang sangat ketat, sudah mepet dengan tenggat waktu, kami tentu harus fokus untuk memperkuat koordinasi kami dengan Bawaslu. Pak, tapi semisal kan misal Pak Prabowo atau Presiden memiliki kewenangan ya untuk berpartisipasi. Tapi sebenarnya dari KPU sendiri menyarankannya bagaimana gitu? Apakah sebagai orang nomor satu di Indonesia atau para pemerintah lain itu bisa cawe-cawe gitu dalam pencalonan? Kalau KPU kan tidak punya opini untuk itu. Kami tidak beropini. Yang jelas KPU sudah menyiapkan perangkat aturan dalam hal ini peraturan KPU tentang kampanye di pemilihan kepala daerah di situ. Mas, Dan kalau KPU itu justru yang diingatkan oleh KPU kapan tenggat waktu peraturan-peraturan KPU harus diselesaikan di situ. Kalau soal kewenangan bagaimana kemudian melakukan penegakan hukum
bagaimana kemudian mekanisme penanganan pelanggaran atau dugaan penanganan pelanggaran itu sepenuhnya mandat undang-undang memang ada di lembaga pengawas pemilu. Saya kira di situ. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih Mas Andi. Ternyata ngejarnya itu. Kamu yang bilang. Muslim. Jangan lupa subscribe ya.